bisa terhandle dengan baik. Artinya antara hewan ternaknya sama kotorannya itu bisa terpisah dengan baik gitu. Ada dua sebenarnya, ada di surat An-Naziat sama surat Abasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami AI Kurban Indonesia, dengan saya Tri Adi Wijaya. Di hari ini kita akan bahas tentang pola kandang. Yang pertama adalah kandang breeding, gitu ya. Di belakang ini hewan ternak kita, domba yang kita breeding, gitu ya, yang kita anakan, gitu. Alhamdulillah ini ada satu yang baru beranak beberapa hari yang lalu ya. Ada domba yang anaknya namanya Adelia. Nanti bisa di zoom di sini, namanya Adelia, satu anakan ini. Dan hari ini kita akan bahas tentang pola kandang yang pertama, tentang kandang breeding yang tempatnya di atas gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang apa sih sebenarnya kaidah dari pola kandang breeding ini gitu ya. Terutama kaitannya sama hewan ternak kita gitu ya. Nanti ada dua kan yang harus kita perhatikan hewan ternak kita, yang indukan sama yang anakan gitu ya. Terutamanya itu dulu. Jadi peternakan itu sesungguhnya memikirkan masalah itu. Kalau peternakan memikirkan masalah hewan ternaknya, indukan dan anakannya. Tentunya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kesehatan mereka itu bisa kita jaminkan gitu ya. Saya dalam artian kita bisa memastikan bahwa tempatnya itu memang desainnya bagus gitu ya, yang bisa menjamin kesehatan itu bisa terwujud dengan baik gitu. Terutama ketika hewan ini setiap hari kan dia makan gitu ya, setiap hari dia makan, kemudian apakah kotoran yang dihasilkan dari makannya dia itu bisa terhandle dengan baik. Artinya antara hewan ternaknya sama kotorannya itu bisa terpisah dengan baik gitu. Nggak mungkin juga ketika kita ngomong peternakan, tapi ternyata hewan ternaknya ini jadi satu kumpul sama kotoran yang dia hasilkan. Maka dari itu ketika itu bergabung, kesehatannya jadi terganggu. Itu yang kita tidak diharapkan dari pola peternakan kita. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan ini bukan hanya masalah dia bisa hidup dengan baik, tidak, tapi gangguan-gangguan itu juga kita perhatikan, gitu ya. Jadi kenyamanan itu kaitannya sama ketika dia hidup di dalam kandang kita, kemudian ada nggak gangguan yang akan muncul di situ. Nah, kalau di dalam kandang, maka domba ini sangat berbeda cara nyamannya dia, ya, cara bahagianya beda. Itu. Maka yang kemarin saya sudah sampaikan di Mukadimah tentang pola kandang, kenyamanan ini kaitannya sama ada dua sebenarnya. Surat di Al-Quran yang kemudian jadi panduan kebahagiaan. Kalau dalam ini kita ngomong tentang kenyamanan, kebahagiaan dari hewan ternak kita. Ada di surat An-Naziat sama surat Abasa. Itu jadi panduan kita untuk memastikan bahwa hewan ternak kita itu hidup dengan nyaman dan bahagia. Kata kuncinya nanti coba cek di dua surat itu, di ayat-ayat sebelum mata'alakum wa li'an'amikum. Nah, itu kebahagiaan untuk kalian dan kebahagiaan untuk hewan ternak kalian. Maka ayat-ayat sebelumnya itu merupakan panduan bagi kita untuk memastikan bahwa hewan ternak kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Salah satunya misalnya di surat An-Naziat itu, apakah kita bisa menjaminkan bahwa hewan ternak kita ini bisa dapat sinar matahari
ya, dapat sinar matahari, karena sinar matahari itu penting sekali bagi produksi vitamin D bagi hewan ternak kita. Kalau nggak ada sinar matahari, masya Allah, kita akan kesulitan tuh menjamin bahwa dia bisa dapat vitamin D yang efeknya kalau nggak dapat ya, dan pernah kita alami itu di Ayu Korban, adalah hewan ternak ini mudah sekali untuk lumpuh ketika mau melahirkan. Atau efek yang lain, anakannya akan kekurangan kalsium ketika dia menyusu ke induknya kurang kalsium. Lumpuh itu karena kurang kalsium, karena diakibatkan produksi vitamin D-nya bermasalah karena tidak ada sinar matahari. Atau selain sinar matahari apa? Selain itu ada sinar rembulan yang bisa dia lihat. Ya memang, ini masa sih hewan ternak harus serumit itu? Iya, karena ternyata hewan ternak kita ini adalah nokturnal, ya. Jadi kalau malam dia nggak yemi itu, siangnya itu makan, masukkan ke rumen. Kalau malam dia naikkan makanannya di mulut, dimakan lagi gitu ya, terus dikunyah, masukin lagi. Nah, di malam hari itu seandainya ada rembulan, masya Allah ya, ditemani rembulan, dia bisa ngeliatin rembulan, apalagi pas bulan purnama, ya bahagia banget tuh. Ada kan hadis yang mengatakan bahwa gimana ya rasanya ngeliatin Allah. Kata sahabat begitu, tanya sama Rasulullah SAW. Ya, sama ketika kita lihat rembulan gitu. Nah, ini hewan ternak kita ini kalau lihat rembulan, masya Allah ya, pasti dia merasakan kebahagiaan luar biasa. Nah, itu kaidah, dua hal itu yang perlu untuk kita perhatikan, karena dua hal ini ternyata banyak peternak yang tidak memperhatikan gitu. Pokoknya saya bikin kandang, ada naungannya, tidak kena panas, tidak kena hujan, terlindung dan seterusnya. Tapi justru itu menyebabkan kita jadi kesulitan. Karena ternyata Al-Quran tidak ngomong gitu. Al-Quran itu ngomongnya, kalau mau bahagia hewan ternak kalian, kalau mau nyaman hewan ternak kalian, kasih dia sinar matahari dan beri kesempatan dia untuk liatin rembulan, insya Allah. Ya, itu bab yang kedua, kenyamanan. Nah, nyaman itu juga bagaimana? Kalau di kandang kita biasanya kita memberikan proteksi kepada hewan ternak kita agar tidak terlalu sering orang luar yang bukan orang anak kandang itu untuk masuk lalu lalang di kandang kita. Karena itu juga berpengaruh kepada kondisi psikologis hewan ternak kita. Seperti kita tahu, hewan ternak ini, masya Allah ya, ini hatinya lembut banget. Hatinya lembut banget. Kalau pas gini ini senang gitu. Kalau apalagi dia di kusuk-kusuk bawahnya gitu ya, kayak kucing, kayak anjing gitu. Apalagi kalau kita cek, perhatikan, nanti dia bahagianya itu ditunjukkan dengan apa? Dia nyaman begini. Kemudian nanti kalau nyaman sekali dia sampai bulu ekornya yang belakang itu sampai kipas-kipas gitu, masya Allah gitu ya. Ini contoh salah satu hewan ternak yang merasakan kenyamanan, kebahagiaan ketika berjumpa dengan sang pemilik kandang gitu ya, masya Allah itu. Nah, itu bab kenyamanan. Kenyamanan ini adalah kenyamanan yang saya maksud dengan kenyamanan hewan ternak. Tapi ada juga tuh yang harus kita perhatikan tentang kenyamanan ini. Bagaimana orang di sekeliling kita itu juga nyaman dengan kehadiran kandang kita. Itu yang penting. Ya. Karena tetangga ini, masya Allah, kata Rasulullah SAW, tetangga itu ibaratnya seperti yang akan mewarisi harta kita. Jadi dekat banget sebenarnya. Nah, kalau tetangga ini kemudian kita dengan kehadiran kita malah merasa tidak nyaman, maka yang terjadi adalah apa? Ya, ketidakberkahan dari usaha kita. Maka faktor nyaman yang kedua adalah faktor nyaman terhadap tetangga kita itu bisa bagus enggak? Itu juga mohon diperhatikan, karena pasti peternakan kita menghasilkan bau.
Nggak mungkin ada peternakan yang nggak bau sama sekali, nggak mungkin. Ya, pasti pasti berbau. Yang kedua, pasti hewan ternak kita melakukan suara, apalagi pas dia lapar, apalagi pas dia minta pertolongan gitu ya, mau melahirkan kah, atau kakinya kejepit kah, atau terjadi apa gitu ya, kita nggak tahu. Yang jelas membuat dia tidak nyaman, maka dia akan teriak tuh, minta tolong saya gitu. Dan tipikal ngembeknya juga beda-beda tuh. Nanti kita cerita tentang itu ya, kapan-kapan lah. Ini ngembeknya kira-kira ini ngembek minta mau melahirkan, atau inti minta kawin, atau ini terpisah dari induknya karena anak-anak, atau sang induk nyari anaknya gitu. Itu macam-macam beda-beda juga embeknya. Yang jelas kita kalau bab kenyamanan, kebahagiaan ini harus menghadirkan ruh di kita, ya, ruh yang kemudian menyatu dengan hewan ternak kita, sehingga kita bisa merasakan nyaman atau tidak, bahagia atau tidak hewan ternak kita beserta tetangga-tetangga kita. Baik, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, kita harus perhatikan tentang kemudahan dalam perawatan hewan ternak kita. Ya, nggak mungkin lah kita ngomong peternakan tapi menyulitkan justru bagi peternaknya, ya, malah kemudian ini jadi berat gitu. Padahal kalau kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa peliharalah kambing karena itu membawa keberkahan untuk kita, situ ada keberkahan, maka yang namanya berkah itu pasti mudah, ya. Nggak mungkin berkah itu sulit, nggak mungkin. Ya, salah satu unsurnya berkah itu mudah. Kalau sulit berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki agar kemudian jadi berkah. Gitu. Kemudahan dalam ini adalah kemudahan untuk merawat hewan ternak kita, ya. Mudah, misalnya kita karena harus memastikan bahwa kesehatannya ini baik gitu ya, maka setidak-tidaknya kita memastikan bahwa kandang kita bersih, ya, kandang kita bersih, kandang kita minim sekali baunya, karena bau itu akan menyebabkan hewannya tidak nyaman, nah, gitu. Maka yang harus kita pastikan adalah hewan ternak kita merasakan kenyamanan sekaligus merawatnya itu mudah gitu. Gimana caranya biar mudah? Mungkin terus tuh, ya? Karena ini adalah pekerjaan para nabi, maka nabi pun itu selalu mengedepankan bahwa yang namanya syariat itu pasti mudah. Nggak ada syariat yang sulit, itu nggak ada. Nggak mungkin juga Allah ngasih kesulitan yang sangat sulit gitu, nggak ada. Insya Allah karena kita tujuannya adalah mencari keberkahan, maka salah satu yang harus kita ikhtiarkan adalah kemudahan, ya, kemudahan dalam pengelolaan hewan ternak kita. Tentang pemantauan, gitu ya. Maka karena kandang kita di atas begini, maka harus gampang pemantaunya. Kemudian yang kedua, pemberian pakannya harus mudah juga, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, gitu ya, nyaman bagi anak kandang gitu. Kemudian pemberian minum juga sama, ya. Kemudian proses-proses untuk menjaga kesehatan juga mudah gitu ya, dan macam-macam. Intinya adalah bagaimana memastikan bahwa kita melakukan ikhtiar peternakan ini dengan mudah. Itu, ya. Baru tuh yang keempat, karena ini prosesnya adalah yang kita tunggu adalah proses kelahiran, maka bagaimana kita memastikan bahwa kelahiran itu bisa dilakukan dengan nyaman, bisa dilakukan dengan aman, ya, bagi hewan ternak kita. Saya ambil contoh di sini, di pola kandang kita ini, pola kandang atas, yang mana kenyamanan itu kita pastikan dengan memasang portable, kandang portable bagi hewan ternak kita yang baru melahirkan, ya. Jadi ini kandang sementara, kita bikin sekat gitu untuk memastikan bahwa indukan dan anakan yang baru melahirkan dan baru dilahirkan itu terlindungi dari hewan ternak yang lain, gitu ya.
sehingga mereka aman tuh ya, aman. Kemudian karena banyak sekali kasus anakan terinjak oleh indukan dewasa yang lain, itu sering terjadi di sini. Ada juga anakan ini kadang terpisah jauh dari indukannya karena kegeser-geser sama indukan yang lain gitu, dan seterusnya begitu. Tapi yang paling penting sesungguhnya kita harus memastikan nih, bawah ini, dari kandang bawah kita ini cukup ya, cukup space-nya agar kotoran bisa ke bawah, kemudian tapi kaki anakan itu tidak kejepit. Nah, itu kita harus pastikan tuh, betul kita pastikan, karena resiko sangat besar, kemungkinan kematian itu sangat besar terjadi pada anakan yang baru lahir ketika kaki-kakinya masih lemah, kemudian dia mendapati bahwa dasarnya kandang itu terlalu besar, maka sering kejeblos tuh kakinya. Yang mana kalau kejeblos kakinya semalam saja gitu misalnya, Masya Allah, itu resiko besar sekali terjadi kematian pada anakan diakibatkan oleh faktor kejeblos di landasan dari kandang kita. Itu nyaman ya, tentang kenyamanan gitu. Maka hal-hal seperti itu harus kita sediakan tuh di kandang kita, terutama kalau kandang breeding ya. Kandang breeding misalnya juga, kenapa sih kita bikin kandang pola yang begini? Ini adalah kandang satu blok gitu, isinya ada yang 1:10, satu jantan 10 betina, ada yang satu jantan 12 betina, bahkan ada yang kita punya satu blok isinya satu jantan 20 betina ada. Kenapa sih harus dikumpulkan? Karena kita ingin memastikan bahwa ketika dia birahi yang pertama atau yang kedua, dia langsung kawin sama sang jantan. Di samping itu, dia juga nyaman dengan koloninya, tidak dipisah-pisah dan seterusnya begitu. Itu juga jadi pertimbangan ya. Nanti kita milih pola kandang breeding kita seperti apa. Hal-hal seperti itu yang kemudian perlu kita perhatikan, sehingga peternakan kita secara siklus itu tidak pernah berhenti untuk berproduksi. Terus ya, habis melahirkan, nyusuin anaknya sebentar, habis itu kawin, dia hamil lagi. Gitu terus gitu. Jadi ya terus gitu, karena siklus dari breeding itu adalah dia 14 hari setelah kelahiran anakan, itu rata-rata dia sudah merasakan birahi yang betina ya. Atau kalau 14 hari dia belum birahi, maka di siklus selanjutnya 21 hari. Kalau belum lagi ya berarti di siklus selanjutnya 7 hari lagi, 28 hari. Maka di siklus-siklus 7 harian itulah yang kemudian indukan ini merasa birahi, sehingga kemudian harus kawin sama yang jantan. Ya, itu siklusnya hewan ya, bukan, jangan liatin kita sebagai manusia. Sebagai hewan, dia merasakan birahi seperti itu. Itu secara umum garis besar pola kandang breeding kita, ada ini salah satunya. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas tentang kandang pola breeding yang lain. Ya, kita juga punya kandang pola breeding yang lain beserta kelebihan dan kekurangannya yang kita akan coba bahas. Kalau ini kelebihannya tadi sudah saya sebutkan, kekurangannya juga nanti akan saya sebutkan gitu. Jadi ada sesi khusus untuk menyimpulkan mana yang paling cocok untuk pola peternakan kita yang bisa kita pakai, sehingga memastikan bahwa peternakan kita itu, satu, kesehatannya baik, yang kedua, hewannya merasa nyaman dan bahagia, yang ketiga, mudah dalam perawatan, dan yang keempat, proses kelahirannya nyaman dan aman. Mungkin itu ya sesi kali ini. Kalau kita sambung di sesi selanjutnya. Barakallahu fikum. Salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.